Halo teman-teman, selamat datang di channelnya One Piecepedia ya. Kali ini kita akan membahas mengenai One Piece chapter 1065. Seperti biasa, bagi kalian yang mungkin mau support channel gaming kita, silahkan aja di deskripsi ada. Teman-teman yang mau mampir ke TikTok kita juga silahkan di deskripsi ada ya. Tanpa panjang lebar, langsung kita bahas One Piece chapter 1065 teman-teman. Dan seperti biasa aku bagi dua, untuk kronologi yang pertama, habis itu pembahasannya ya yang kedua. Jadi langsung aja teman-teman ya. Untuk One Piece chapter 1065 ya, ini di color spread ini kayaknya didedikasikan untuk movie Red, film Red ya. Ada beberapa orang di sini kan, ya kalian yang nonton pasti udah tahu ya. Nah, dimana kemudian judul dari chapter 1065 ini adalah The Six Faces of Vegapunk atau 6 wujud Vegapunk atau 6 wajah Vegapunk. Dimana di sini cover story nggak ada, jadi nggak ngelanjutin cover story yang kemarin. Nah, di sini kita dimunculin Zoro ya. Jadi alasan jadi di awal chapter itu ada Zoro sedang berbicara, dia menyebutkan bahwa ini karena ini katanya. Jadi alasan Zoro tinggal ya. Alasan Zoro dan Brook itu tinggal karena mereka berpikir apabila terjadi sesuatu nih pada kelompok topi jerami yang lain, mengingat ini adalah fasilitas pemerintah dunia dan mereka adalah outlaw istilahnya kayak gitu. Jadi alasan Brook dan Zoro itu tinggal itu supaya mereka kalau terjadi sesuatu pada yang masuk, mereka bisa nolong lah istilahnya. Dan sini juga dimunculin Karibou ya, jadi di sini terungkap ya kan bahwa ternyata Karibou itu bukan bersembunyi ataupun menyelinap. Jadi tapi memang keberadaannya ada di sana itu atas persetujuan kelompok topi jerami. Kemudian di sini melanjutkan petualangan mereka di dalam laboratorium utama Vegapunk kan. Di sana banyak ya bisa dibilang teknologi lah, yang teknologi bagi orang-orang, bahkan untuk bagi Nami dan Usopp dan Franky itu mereka melihat sesuatu yang luar biasa ya. Di sini Lilith berbicara soal Eternal Flame, sesuatu Eternal Flame. Aku merasa ini kenapa ya? Kira-kira apakah foreshadow atau gimana kan? Tapi nanti kita bahas di bagian kedua, kita bahas kronologinya aja. Nah di sini kelompok topi jerami juga masuk melewati sebuah pintu di mana mereka itu bisa masuk pak. Masuk dalam artian menembus pintu tersebut ya. Dimana setelah mereka semua lewat, batu kembali menjadi solid metal lagi. Di sini juga mereka bertemu dengan Seraphim 04 yaitu Jinbe. Di sini mereka langsung baku hantam dengan Seraphim Jinbe, di mana di sini sepertinya untuk Seraphim Jinbe ini kita ngelihat ini ya, yang aksinya lebih banyak dibandingkan Seraphim yang lain. Kalau di Seraphim yang lain kan cuma beberapa panel gitu, sementara ini kayaknya diberikan beberapa halaman dan show off ya, ditunjukin keahlian-keahliannya seperti bisa nembakin laser, Fishman karate, sama ada kekuatan unik yang kemungkinan besar dari kekuatan Iblis. Itu untuk seperti apa nanti kita bahas di bagian belakang. Dia mencoba untuk menyerang Nami tapi kemudian diselamatkan oleh Sanji gitu kan. Dimana Sanji menendang Seraphimnya Jinbe gitu sampai terlempar. Kemudian Robin juga ngebantuin, termasuk Usopp juga ya. Dan kemudian puncaknya itu Franky menyerang dengan Radical Beam. Nah di sini beberapa Vegapunk dimunculkan. Ada dua itu yang sifatnya itu sepertinya robotik wujudnya ya, yaitu si Edison sama Pythagoras. Dan di sini juga diperkenalkan si York ya, yang tukang makan. Dan menariknya lagi di sini itu mereka sepertinya saling berbagi rasa. Jadi kalau ada satu lapar, satu makan, kenyang gitu kan semua, atau satu mules, satunya tinggal ke WC aja, itu langsung mulesnya hilang. Nah di sini akhirnya kemudian si Shaka muncul, dan ternyata si Shaka ini ya bentuknya humanoid, dalam artian tuh kayak manusia, bukan seperti ada yang diteorikan Dendenmu siapa segala macam. Tapi nggak salah juga sih kalau ada yang mikir kayak gitu kan, namanya cuma dimunculin aja topengnya kan, bentuk helmnya itu loh, namanya One Piece. Mereka bicara, si Shaka ini memperkenalkan diri ya kan, mereka memperkenalkan diri sebagai Vegapunk. Terus itu juga di sini sesuatu terungkap teman-teman, bahwa orang-orang menyebutkan bahwa Egghead itu sebagai pulau masa depan. Pulau 500 tahun di masa depan lah ya, istilahnya kayak gitu. Dan kemudian si Shaka di sini menyebutkan bahwa justru kebalikannya.
Teknologi yang dilihat oleh para kelompok topi jerami di dalam Egghead ini itu adalah teknologi dari masa lalu. Di mana Shaka mengungkapkan bahwa teknologi yang sekarang dimiliki oleh Egghead itu masih kurang dari teknologi maju yang dimiliki oleh kebudayaan yang ada 900 tahun yang lalu. Berbicara 900 tahun yang lalu, abad kekosongan. Berbicara kebudayaan yang ada di abad kekosongan dan sekarang menghilang, The Great Kingdom. Oke, jadi langsung kita bahas aja teman-teman ya untuk masalah diskusi One Piece chapter 1065. Bagi kalian yang punya pemikiran sendiri ataupun teori-teori ataupun pendapat mengenai chapter ini, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman, gak usah malu-malu. Yang pertama yaitu mengenai keberadaan Karibo di Thousand Sun itu ternyata adalah atas persetujuan kelompok topi jerami. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu kemarin emang kelompok topi jerami nggak ada yang pakai Kenbun gitu, nggak ada yang sadar gitu kalau si Karibo ada di atas Thousand Sunny. Ternyata memang mereka semua tahu di sana tapi nggak dianggap ya. Karena pada awalnya memang keberadaan Karibo di Thousand Sunny itu adalah atas persetujuan kelompok topi jerami. Karena Karibo yang hitungannya itu pernah menolong Luffy dalam pertempuran Onigashima. Kan itu gara-gara Karibo yang menyimpan persediaan makanan yang banyak di dalam tubuhnya, itu si Luffy bisa segar kembali dan kemudian berhadapan lagi dengan Kaido. Kalau perjanjiannya itu sih sebenarnya silahkan aja mau diturunin dimanapun, yang penting menjauh dari Wano. Ternyata malah turun di fasilitas milik pemerintah dunia, di mana Karibo sepertinya enggan turun di sana, tapi dia nggak ada pilihan selain harus pergi ya, istilahnya itu menepati janjinya gitu kan, menepati dealnya gitu. Dan kemudian juga alasan Zoro sama Brook berdiam ataupun tinggal di kapal itu adalah sebagai istilahnya itu sebagai jaga-jaga. Kalau misalnya terjadi sesuatu pada mereka yang masuk ke sana, itu ada Zoro dan Brook yang bisa nolong mereka ya, karena ini kan pulau pemerintah dunia pak, dimana mereka hitungannya adalah para pelanggar hukum. Jadi otomatis mereka imagine the worst lah ya, memperkirakan hal yang terburuk akan terjadi di sana. Kemudian beberapa kelompok top jerami itu yang menjelajahi laboratorium Vegapunk menemukan beberapa teknologi menarik ya, seperti misalnya tangga berjalan. Kemudian ini si Lilith sendiri sempat membahas mengenai Eternal Flame, api abadi ya. Apakah ini sekedar name drop ataukah ini merupakan foreshadow? Ya kalau foreshadow kita tunggu nanti apakah akan diungkap lagi ya. Tapi keinginan Lilith itu untuk mencari sumber di mana dia memungkinkan dirinya tuh untuk membuat matahari sendiri pak. Gila nggak tuh? Terus di sini teknologi yang lainnya itu adalah pintu utama laboratorium, di mana ini bisa ditemu, di mana ketika mereka semua menembus pintu ini, tiba-tiba pintunya tuh kembali menjadi solid lagi, menjadi metal, menjadi baja lagi gitu loh. Mereka bertemu dengan Serapim Jinbe ya, Serapim keempat, di mana memang di tempatnya sendiri ada tulisannya 04 ya. Nah akhirnya ini paling tidak menguatkan dugaan kalian ya, dugaan banyak fans yang sudah menduga-duga bahwa sebenarnya model Serapim itu menggunakan model mantan si Shichibukai. Karena memang semua yang muncul sejauh ini itu adalah Boa Hancock, Mihawk, Kuma, dan kemudian yang di chapter 1065 adalah Jinbe. Jadi nggak salah kalau kalian berasumsi bahwa Serapim itu kemungkinan besar akan menggunakan model-model dari para mantan si Shichibukai. Nah untuk Serapim Jinbe sendiri itu menunjukkan beberapa kekuatan seperti menembak laser. Abis itu juga bisa Fishman Karate pak. Dan yang uniknya lagi itu adalah dia memiliki kemampuan spesial yang seolah-olah dia tuh kekuatan buah iblis. Tapi kayaknya kekuatan buah iblis ya, cuma ini tentu aja di chapter 1065 ini masih belum terjawab. Jika itu emang benar kekuatan buah iblis apa? Kurasa banyak dari kalian yang akan ingat dengan kekuatan dari Senor Pink, Sui no Mi tipe paramesia yang membuat usernya tuh bisa berenang di permukaan yang solid, entah itu permukaan tanah ataupun dinding. Nah, Serapim Jinbe memiliki kekuatan seperti itu. Apakah ini artinya bahwa Senor Pink sudah mati, kemudian buah iblisnya bereinkarnasi dan kemudian diberikan pada Serapim Jinbe? Atau
Ini adalah kekuatan buah iblis buatan yang dibuat oleh Vegapunk, di mana dia bisa membuat buah iblis buatan tipe Paramecia, tidak hanya tipe Zoan. Atau ini adalah kekuatan ekstrak DNA. Jadi kan Snorping ditangkap ya. Maksudnya ya kebanyakan para officer Don Quixote family itu kan di ini, Pak, dimasukin dalam penjara, ditangkap lah istilahnya. Mungkin aja DNA dari si Snorping itu diambil sama Vegapunk dan kemudian diekstrak menjadi kekuatan buah iblis dan kemudian diberikan pada Seraphim Jinbe. Ya, aku mikirnya 3 itu sih. Antara mungkin Snorping mati, buah iblisnya reinkarnasi dikasih Seraphim Jinbe, atau ini adalah buah iblis buatan, atau ini adalah ekstrak DNA. Nah, kalau kalian punya pemikiran sendiri, headcanon sendiri, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Kita butuh masukan banyak-banyak. Tapi untuk fakta, sejauh ini emang nggak ada dijelasin di dalam chapter 1065. Yaitu faktanya itu kekuatan apakah emang bener buah iblis atau cuma sekedar kekuatan default dari para Seraphim. Di sini juga dikonfirmasi bahwa Zeus itu ternyata masih ada di Klimatak Nami. Dimana di chapter sebelumnya itu menurut asumsi Puding, dia berasumsi bahwa Big Mom mati. Nah, mungkin di sini kita bisa menjawab ya. Kita bisa menjawab kenapa Big Mom yang katanya mati, tapi kok Zeus masih hidup. Bukan bisa menjawab sih, tapi bisa sedikit menganalisa gitu ya, menganalisa. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, beberapa headcanon yang mungkin salah satu mungkin ada yang kena sama kalian atau kalian mungkin punya pemikiran sendiri. Kenapa Big Mom yang katanya sudah mati, tapi Zeusnya masih hidup? Headcanon yang pertama, kemungkinan besar kematian Big Mom itu hanya asumsi Puding. Dengan kata lain, Big Mom masih hidup. Jadi, wajar apabila Zeus masih hidup. Kenapa ada headcanon yang seperti ini? Kemungkinan besar karena timeline penculikan Puding itu adalah waktu Big Mom masih ada di Wano, Pak. Waktu Big Mom masih ada di Wano, ya, itu Puding diculik oleh Kuzan dan Augur. Jadi, ada kemungkinan kalau Puding mengasumsikan kematian Big Mom itu adalah dari ucapan-ucapan para penjaga selnya. Ya mungkin aja mereka yang bilang, woi Big Mom udah dikalahin, pasti mati tuh. Nah terus dia berasumsi demikian, bahwa Big Mom memang, menurut asumsinya Big Mom sudah mati, padahal belum. Jadi bisa saja ini asumsi Puding, jadi sebenarnya Big Mom masih hidup, jadi wajar Zeus masih hidup. Atau yang kedua, atau headcanon yang kedua, bahwa Big Mom emang sudah mati valid ya, tapi Zeus sudah tidak terikat dengan jiwa Big Mom. Dalam artian, ketika Big Mom memberikan soul pada homisnya, homis tersebut sifatnya permanen. Dalam artian, jika bukan karena Big Mom yang mengambil kekuatan mereka, mengambil jiwa mereka, mereka akan tetap stay di sana. Jadi mungkin konsepnya seperti kekuatan buah iblis buah Hancock ya. Dimana kekuatan buah iblis buah Hancock itu, apabila ada yang dijadikan batu oleh kekuatan buah iblis Hancock, kemudian Hancocknya mati, kekuatan itu akan permanen. Korbannya itu tetap akan menjadi batu. Ya, nggak akan kembali. Meskipun ya buah iblisnya bereinkarnasi dan diubah oleh user selanjutnya. Jadi ini headcanon yang kedua. Dan si Zeus sendiri berkata nih ya, bahwa dia tidak bisa keluar dari tongkat Nami kalau tidak diperintahkan ataupun atas izin kekuatan Big Mom. Nah kalau kalian punya headcanon sendiri silahkan aja tulis di kolom komentar. Terus kira-kira kalau misalnya ini permanen ya efeknya ya, kira-kira berapa lama Zeus akan bersama Nami? Nah ini mungkin ada kalian yang kepikiran untuk masalah ini ya, tapi tentu aja limitasinya adalah sang pengarang ya. Berapa lama mau dia kasih? Atau mungkin memang berhubung Zeus ini kan adalah adalah homis yang tercipta dari soul langsung Big Mom. Kemudian 6 Vegapunk dimunculkan di sini ya, mulai dari Vegapunk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu Shaka, kedua itu Lilith, ketiga itu Edison, 4 itu Pythagoras, 5 itu Atlas, dan yang keenam itu York. Ya dimana mereka semua bisa berbagi dalam hal tertentu, seperti rasa kenyang ataupun ketika rasa lega setelah buang air. Bahkan waktu istirahatnya juga terbagi cuy.
Jadi kalau Edison ya, Pang 03 itu dia bagian yang penciptaan desain blueprint sepertinya ya, untuk desain blueprint teknologi-teknologi yang akan mereka buat. Kemudian kalau untuk Pythagoras sepertinya bagian yang mencatat ya, ngelog gitu kan, mencatat data-data. Kalau untuk York itu sepertinya dia itu bagian energinya lah ya. Karena kan mereka saling berbagi kan. Jadi ketika si York tidur, mereka semua bekerja tapi nggak kecapean karena ada yang tidur. Jadi ketika mereka merasa lapar, York makan, mereka kenyang semua gitu loh. Nah, ketika ada satu yang merasa mules, ada satu yang buang air, itu mereka akan lega semua. Ya, jadi gitu sih sistemnya kurang lebih kalau untuk ke-6 Vegapunk ini. Cuma memang kalau untuk masalah main body itu masih belum terungkap ya, yang stela-stelaan itu. Apakah benar ini ada 6 Vegapunk dan satu tubuh asli atau seperti apa konsepnya. Tapi memang ada penyebutan soal main body. Terus kemudian di sini juga ada indikasi kuat bahwa Seraphim itu bisa terus berkembang. Ya, kalau biasanya ya, kalau di film-film yang robot-robot gini atau yang film-film kecerdasan artifisial gitu ya, yang bisa berkembang ya, di mana kecerdasannya meningkat, itu biasanya ujung-ujungnya itu malah jadi musuh si kreator biasanya, atau dalam artian itu malah dia saking karena bisa berpikir sendiri, dia merasa bahwa dia lebih baik dari kreatornya. Nah, untuk Seraphim ini yang katanya masih bisa terus berkembang, apakah kelak nanti mereka akhirnya memberontak? Atau bisa jadi ya, mungkin aja itu sebabnya kenapa para Chipperpol, CP0 itu dikirimkan untuk mengirim kembali Seraphim Kuma. Jangan-jangan Seraphim Kuma ini udah termasuk Seraphim yang berkembang ya, sehingga akhirnya tidak mematuhi perintah atasannya, mungkin ya, mungkin seperti itu. Tapi memang ada indikasi bahwa Seraphim ini bisa terus berkembang. Kemudian ada satu yang menarik ya, yaitu di bagian akhir. Ini menarik banget sih kalau menurutku, yaitu bahwa penyebutan soal peradaban yang ada 900 tahun yang lalu. Berbicara 900 tahun yang lalu, kita berbicara abad kekosongan, di mana abad kekosongan itu adalah durasi 100 tahun dalam dunia One Piece, yaitu yang dimulai dari 900 tahun yang lalu sampai 800 tahun yang lalu, di mana kejadian antara rentang 100 tahun ini tidak tercatat dalam sejarah. Meskipun demikian, bisa diketahui apa yang terjadi di sana kalau bisa membaca Poneglyph. Nah, berbicara abad kekosongan, kita berbicara Ancient Kingdom atau The Great Kingdom yang hancur di abad kekosongan, dikalahkan oleh aliansi 20 negara, di mana 20 negara ini merupakan pendiri World Government. Di sini juga dimunculin Luffy ya, Luffy Chopper, Bonnie sama Jinbe, yang mereka ketemu sejenis robot kuno ya. Robot kuno tapi raksasa gitu kan. Kayaknya sih emang robot ya, atau sekedar baju zirah mungkin kayak gitu ya. Nah, terus ini ada ucapan yang menarik lagi dari Shaka, di mana katanya, apa menurutmu pulau ini terlihat seperti masa depan? Ya, mereka semua yang Frankie, ya Gal, segala macam. Kemudian Nami bilang, aku nggak pernah melihat yang seperti ini di tempat lain, segala macam kan. Terus si Shaka bilang, justru ini sebenarnya malah kebalikannya katanya. Ini adalah pulau dari masa lalu. Bagaimana kalau aku menceritakan sesuatu pada kalian, bahwa dulu ada sebuah kerajaan dengan teknologi yang sangat tinggi, yang ketika berbicara masalah teknologi itu tidak seperti Pulau Egghead ini katanya, yaitu sebuah kerajaan yang berasal dari sebuah peradaban 900 tahun yang lalu. Semoga aja chapter depan melanjutkan omongan Shaka ini, dan akhirnya kita sedikit membuka ya, mengupas pelan-pelan lapisan-lapisan misteri abad kekosongan dan The Great Kingdom ya. Semoga aja tidak beralih adegan mungkin gitu ya kan, tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas minggu depan gak libur, jadi kita bisa tahu chapter depan akan membahas apa. Segitu aja teman-teman. Terima kasih udah menemani sampai sejauh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalian punya tambahan silahkan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah, bye bye.